Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian, kalian tak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tanganmu kiri tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan di tikungan-tikungan jalan, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jikalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perpisahan Elia dan Elisa. Elisa, dia diurapi menjadi nabi oleh Elia, dan disitulah kemudian keduanya harus berjalan bersama sampai mengalami perpisahan. Elia terangkat ke surga diiringi dengan badai angin yang memisahkan keduanya. Sementara Elisa ditanya, "Apa yang kau minta sebelum kita berpisah?" Elisa meminta semangat hidupnya, meminta keyakinannya, meminta keberanian Elia, yakni untuk percaya sepenuhnya kepada penyertaan Tuhan dalam tugas, dalam pekerjaan, dalam penggembalaan sebagai seorang nabi. Semangat itulah yang kemudian memang diwariskan, diterima oleh Elisa. Soal keberhasilannya untuk memukulkan jubah dan membelah air laut bukanlah soal keajaiban yang merupakan kekuatan dirinya, tetapi oleh karena mereka percaya bahwa rahmat Tuhan memampukan mereka, menolong mereka, dan menuntun langkah mereka. Dengan kata lain, Elisa mewarisi semangat iman yang mendalam dan semangat hidup yang bijaksana. Yesus mengajak kita pula untuk hidup dalam kebijaksanaan dalam menjalankan tugas keagamaan kita. Dalam hal puasa, hubungan kita dengan batin kita sendiri, bagaimanakah hal itu dilakukan bukan demi dilihat orang, tetapi oleh karena kesungguhan hati kita yang menyadari bahwa
hidup kita karena kuasa Tuhan, bukan karena makan semata. Dan juga perhatian kita kepada sesama dalam memberi derma, menjadikan suatu keterbukaan hati kita untuk melihat perjuangan, kekurangan dan kesulitan orang lain, dan itu diberikan oleh karena dilandasi iman dan kasih. Demikian pula dalam hal berdoa, karena kita berbakti dan juga senantiasa membangun komunikasi dengan Tuhan, supaya dengan iman yang mendasari semua pekerjaan, kegiatan, tugas, atau perwujudan iman kita menjadikan kita semakin mempunyai hati iman yang mendalam sebagai anak-anak Tuhan. Bukan untuk mendapat pujian dari duniawi, tetapi oleh karena kasih Tuhan, Ia yang melihat, yang memberikan upah, yang memberikan ganjaran bagi kehidupan kita. Kita persembahkan kepada Tuhan iman kita, kasih kita, kebijaksanaan hidup kita.